Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi getter dan juga setter di Kotlin. Teman-teman yang sebelumnya berasal dari programmer Java, mungkin udah familiar dengan istilah getter dan juga setter. Di bahasa pemrograman Java, ada sebuah konsep yang namanya getter dan juga setter, atau istilahnya Java Bean. Nah, saat membuat properties. Nah, getter itu biasanya adalah function yang dibuat untuk mengambil data properties. Sedangkan setter adalah function yang digunakan untuk mengubah data propertiesnya. Di Kotlin sebenarnya kita tidak perlu manual membuat function getter dan juga setter, karena sudah difasilitasi secara lebih mudah. Saat kita bikin properties, sebenarnya si Kotlin secara tidak langsung dia bikin getter method dan juga setter methodnya. Nah, kalau misalnya di Java, biasanya yang dilakukan adalah orang-orang Java itu kalau misalnya bikin kelas, contohnya di sini ada kelas kontak, mereka akan bikin atribut yang namanya properties yang namanya misalnya di sini name. Lalu dia akan bikin function getName untuk mendapatkan name-nya, setName untuk mengubah name-nya. Jadi kalau mau mengubah name-nya menggunakan setName, kalau mau mengambil name-nya menggunakan getName. Nah, ini udah lumrah digunakan di Java. Nah, ini konsep ini biasanya dibawa dari penggunaan Java Bean. Di Java Bean itu mewajibkan kita membuat getter dan juga setter. Nah, di Kotlin kita sebenarnya tidak wajib, karena secara otomatis si Kotlin sudah memfasilitasi hal tersebut. Tapi kalau misalnya kita pengen manual membuat getter dan setternya, bisa aja. Cuma cara membuat getter dan setter di Kotlin itu tidak seperti kita membuat function di Java. Kalau di Java kan tinggal membuat function getName sama setName kalau misalnya atributnya name. Kalau atributnya misalnya first name, berarti get first name sama set first name. Nah, kalau di Kotlin tidak seperti itu. Di Kotlin itu lebih sederhana. Jadi saat kita bikin properties, contohnya di sini menggunakan var ya. Kalau var berarti datanya bisa berubah. Jadi tergantung tipe propertiesnya. Kalau var berarti bisa definisikan get dan juga setnya. Tapi kalau val, kita cuma bisa definisikan getnya, nggak bisa setnya. Kenapa? Ya karena val kan nggak bisa berubah datanya. Nah, caranya seperti ini, simple aja. Jadi di sini misalnya var title string sama dengan title. Ini ngambil dari ini ya, constructor. Lalu tinggal di bawahnya kita tambahkan get kurung buka kurung tutup sama dengan kalau misalnya kita pengen balikan langsung data variabel ini, ada kata kunci yang namanya field. Kalau field itu berarti mengacu ke title. Jadi kita tidak perlu get kurung buka kurung tutup sama dengan title, nggak perlu ya. Tinggal langsung balikan field. Nah, termasuk kalau set itu kan merubah. Nah, di sini set kurung buka kurung tutup, di sini value-nya tidak perlu kita definisikan tipe datanya. Jadi value .2 string itu nggak perlu, karena secara otomatis setnya itu selalu tipe datanya sama dengan si variabel ini, si propertiesnya ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan body. Di get juga sebenarnya kita bisa tambahkan body kalau kita mau, tapi kalau mau simple ya mirip kayak function seperti ini aja. Tapi kalau di set contohnya kalau kita mau menambahkan body, kita bisa ngelakuin seperti ini. Contohnya di sini kita ngelakuin validasi. Kalau value-nya is not blank, tidak kosong, maka kita field-nya baru di set value yang dimasukkan. Tapi kalau misalnya blank berarti tidak dirubah. Nah, untuk lebih jelas, coba kita sekarang praktekkan biar langsung terbayang. Jadi di sini kita akan buat sebuah kelas yang namanya node. Di sini node-nya ada name ya tadi ya. Oh, title, sorry. Title, string. Lalu di sini kita bikin var. Title juga. String. Kita ambil dari sini ya. Dari constructor. Title. Nah, biasanya kan kita cukup seperti ini aja. Nah, kalau misalnya kita mau definisikan getternya, kita cukup tambahkan get, kurung bawah kurung tutup. Sama dengan kita bisa title seperti ini sebenarnya. Kalau kita mau. Tapi biasanya menggunakan field. Field dia ngacu kalau diklik tuh ya, command atau control kick, itu mengacu ke sini. Nah, kalau misalnya kita mau definisikan setternya, kita cukup menggunakan set value. Sama dengan, teman-teman bisa simple aja sebenarnya, field sama dengan value. Seperti ini. Tapi ini harus pakai ini ya, body. Nah, seperti ini. Oh, ini error ya, sorry. Nah, teman-teman bisa seperti ini aja. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen yang lebih kompleks, misalnya menambahkan validasi, teman-teman bisa tambahkan validasi. Misalnya, if value is not blank, value-nya tidak kosong, baru kita set.
ya, seperti ini. Kalau misalnya kosong, kita nggak mau set. Ini juga sebenarnya sama. Teman-teman bisa tambahkan body kalau mau. Seperti ini, kalau mau ya. Terserah teman-teman sih. Nah, lantas gimana ketika kita mau ngambil title-nya? Apakah harus get title seperti di Java? Nah, itu nggak perlu. Jadi, nanti saat teman-teman bikin programnya, nggak perlu manggil lagi not.get title. Cukup langsung not.title untuk ngambil datanya. Nah, saat kita manggil not.title, itu secara otomatis dia akan manggil getter metode ini. Kita ngubah not.title sama dengan ini, misalnya ya, maka dia akan manggil langsung set ini, function set ini. Nah, kita coba. Kita akan buka di sini, bikin file baru, getter, setter, main. Di sini misalnya file not sama dengan not, belajar Kotlin. Nah, jadi kita tinggal print line not.title. Nggak perlu lagi get title, itu nggak perlu. Bahkan di sini malah error ya. Jadi kita langsung title aja. Maka dia secara otomatis manggil si getter ini. Kalau tidak percaya, kita tambahkan di sini misalnya print line call getter function. Di sini print line call setter function, seperti ini. Nah, ini kalau kita run hasilnya, kita lihat. Nah, lihat, call getter function. Jadi si function get-nya itu dipanggil ya. Dan ini kalau misalnya kita rubah not sama dengan not.title sama dengan string kosong ya. Ini harusnya nggak berubah. Manggil call setter function karena memang di sini ya, di printnya. Nah, kalau kita print lagi di sini, ini hasilnya tetap belajar Kotlin. Title-nya tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena kita ngelakuin validasi di sini. Jika value-nya is not blank, baru field-nya di set. Kalau misalnya value-nya blank, kita nggak mau ngeset ini. Jadi misalnya coba tambahkan else gitu ya. Print line invalid title, contohnya seperti ini. Nah, kalau kita running ulang lagi, di sini keluar invalid title. Jadi seperti itu. Getter dan setter tidak wajib dideklarasikan semua di Kotlin. Jadi teman-teman bisa milih aja mau ngedeklarasikan getternya atau setternya, itu bebas. Kalau dua-duanya juga bisa, nggak ada masalah. Nah, ini contohnya ada big not. Saya bikin sebuah function, bukan function ya, properties yang namanya title. Lalu di sini bikin properties baru namanya big title. Cuma di sini saya bikin getternya sama dengan title titik to uppercase. Jadi saya tidak pakai inisialisasi data dan juga tidak pakai setter karena ini file. Lalu di sini saya pakainya langsung get sama dengan title titik to uppercase. Jadi ini bisa bikin seperti ini juga. Nah, jadi contohnya kita buat lagi di sini kelas big not file, langsung properties di sini ya, title string. Lalu saya bikin lagi file big title, di sini string. Ini teman-teman bisa tambahkan di sini langsung title gitu sebenarnya, tapi saya nggak mau. Saya pengen bikin getter, misalnya getter sama dengan title titik to uppercase. Nah, seperti ini bisa. Ini nggak bisa bikin set ya. Field sama dengan misalnya value. Nggak bisa, kenapa? File, property ya, ini file. Kalau file nggak bisa di set. Kalau var baru bisa di set di sini. Tapi kalau var otomatis di sini property must be initialized, title seperti ini. Kalau var, tapi saya gantikan lagi menjadi file aja. Nah, sudah seperti ini. Kita coba lagi sekarang. File big not sama dengan big not
belajar Kotlin, print line, kalau not titik title harusnya sama, belajar title. Kalau big bener ya, big title kan ya? Sorry, ininya big not ya harusnya. Nah, seperti ini. Kita coba running. Nah, hasilnya seperti ini. Ini belajar Kotlin yang big title ini. Jadi walaupun di sini big title, saya akan manggilnya dia getter di sini. Nah, jadi seperti itu penggunaan getter dan setter di Kotlin. Walaupun sebenarnya mungkin teman-teman bakal jarang menggunakan getter setter, tapi bagus banget kalau misalnya teman-teman mau nambahin validasi, contohnya di setternya. Jadi sebelum si properties itu diubah, teman-teman bisa tambahkan validasi seperti ini. Atau pengen memanipulasi ketika diambil, contohnya kalau ngambilnya saya pengen uppercase-in, teman-teman juga bisa ngelakuin di seperti ini. Jadi tinggal gunakan getter setter sesuai kebutuhan. Kalau teman-teman butuh ngelakuin manipulasi ketika nge-get properties atau juga mengubah properties, teman-teman bisa gunakan getter dan juga setter. Nextnya kita akan bahas tentang let initialize properties di Kotlin.